Selamat siang para crosser handal eksekutif Jawa Timur. Siang. Selamat siang, Bopo. Siang, Banget apa kon merek ngomong Fer? Saya hari ini akan mencoba memberikan satu coaching yang pernah saya dapat. Ini mengenai cara berkendara di atas sebuah motor motocross. Jadi sebelum kita naik motor, usahakan kalau kita datang itu berkeliling satu putaran dengan jalan kaki. Ya, itu trek inspeksi untuk diri kita sendiri. Tadi pagi sudah saya coba upload di Facebook. Sebelum itu saya harus coaching dulu. Trek inspeksi dulu untuk meyakinkan bahwa trek ini aman. Ada batu atau ada lubang atau ada handicap yang tegak dan sebagainya. Kalau step pertama itu sudah kita lalui, kita coba untuk di atas motor. Jadi kalau kita di atas motor, dasarnya jangan pernah ngambil gas itu dengan posisi duduk di belakang. Kenapa? Ini kita nggak bisa siku. Ini posisi. Nah, ini udah siku nih. Misalkan kalau motocross ini siku. Yang kedua, kalau tangan sudah oke semua. Yang kedua, posisi badan waktu kita berdiri di poros kaki. Jadi sepatu ini ada gunanya, kan ada tepuannya. Nah, ini basic. Basic ini porosnya karena motor itu di tengah. Jadi posisi kita ini di tengah. Ada orang yang jepit gini soalnya. Nah, ini akan lihat di belakang. Motor akan lihat di belakang. Posisinya tetap di sini. Mau apa-apa yang main ini. Mau apa-apa yang main ini. Jadi latihan di rumah itu yang paling susah ini. Di atas motor, gini satu. Dulu saya waktu latihan seperti itu. Ya kayak orang setengah gak waras. Di depan kaca cuma jongkok gini, jongkok gini. Nah, kalau ini kita bisa, ini udah bisa ngepet kuat sampai balik ini. Yang kena yang sini. Jadi kalau kita main motor ini yang merasa sakit sini, break ya? Iya. Setelah akan lagi ya? Boleh ya? Tapi tetap kumpul aja. Gue sandaran motor nih kono ya. Ini poros. Lurus sama poros tengah. Jangan ada yang gini. Kalau ini dasarnya udah salah. Jangan ada yang berdiri gini. Ini dasarnya salah. Cuman nanti improvisasi bisa. Satu contoh, motocross itu cuma ada 4 gerakan. Kalau kita street, ini posisi 1 nih. Posisi 1, usahakan di depan ada tikungan. Kita nge-brake itu waktu motor masih lurus. Jadi straight lah kita brake, cet, otomatis badan akan terdorong ke depan. Energi kita tidak kehabisan untuk untuk ngatur sekalian. Ini gerakan 1, brake, 2, mau belok kiri, geser sedikit, 3, 4 masuk. Cuma 4 gerakan motocross itu. Setelah gitu, setelah tikungan selesai, kita mau buka gas, jangan waktu miring gasnya posisi motor. Waktu belok udah cukup, cepat berdiri motor sama gas jalan, balik ke posisi 1 lagi. Nah, kalau balik posisi 1, kalau speednya nggak kenceng, poros kita di tengah. Kalau speed tambah kenceng atau jalan gelombang, tarik ke belakang. Balik lagi, brake, cet, otomatis kedorong, set.
Nah sekarang feelingnya yang tidak jadi feeling yang susah yang dicari jam terbangnya itu waktu kita nge-break posisi lurus dengan gigi berapa, dengan speed seberapa, kita yakin kita belok itu sudah tidak ragu lagi, tidak kecepatan speednya, tidak kelebihan, tidak kekurangan, atau jalurnya sudah di racing lane. Masuk, kenapa saya bilang kalau sudah masuk gini jangan ngotek-ngotek break dan sebagainya. Kalau kelebihan, oh berarti kita cari feelingnya lurus, oh segini cukup, ya udah baik. Kalau posisi gini, ini posisi gini, kelebihan kita mau nge-break belakang tidak bisa. Akhirnya kita keluar dari posisi ideal, pasti ini, tidak bisa gini. Jadi yang susah untuk belajar feeling setiap tikungan yang harus dihafalin itu ya kita setiap latihan ya posisikan nge-break lurus, oh cukup, cobain berdiri motor, gas, balik posisi satu. Itu basic. Tapi nanti kalau sudah mau improve, boleh silakan mau. Kalau ini sudah ketemu, oh breaknya segini, speednya segini, oke. Kita latihan lap berikutnya, tambah speed, bisa diimprove dengan sliding brake itu atas kemampuan rider masing-masing. Jadi basicnya itu basic lingkungan. Lalu basic kita buat contoh ini aja, handicap ini tidak ada yang ayun banget, enggak. Jadi cuma ngandalin RPM, kalau diayun atau ditarik pasti motor gitu. Dan jatuhnya tidak enak. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Mungkin cara nge-break mau ditanyakan, atau nanti kita langsung mau praktek. Monggo silakan. Masih tanya kan? Ada interaksi, aksi tanya. Tanya kok. Ya. Kalau berem itu yang enak gigi rendah apa gigi 2 apa 3? Nah, sekarang biar banter itu. Ya, kalau kita belajar satu handicap ini ya, tetap ya begitu masuk berem ya. Handicap ini saya anjurkan pakai gigi 3. Gigi 2 bisa, tapi motor pasti akan kurang nyaman untuk kita mainin di atas. Turun pakai gigi, begitu turun street gas dikit, usahakan jangan langsung nge-brake. Mau masuk handicap bereman jangan brake dulu, gigi dulu turunin, jeng itu kan otomatis turun, jeng terus ini set, cukup kita ambil bereman ini, jangan keburu duduk di ujung lurus, usahakan masih posisi berdiri sampai setengah lingkaran. Kenapa bilang tidak boleh, idealnya jangan duduk di awal, kita akan susah melihat. Kalau duduk di awal kita akan susah lihat titik lingkarnya itu. Dan kalau begitu springnya kita kelebihan, kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau masih berdiri sampai setengah lingkaran, springnya kelebihan, kita masih bisa main brake dengan posisi. Begitu setengah lingkaran sudah mau masuk setengah lingkaran, oke, tinggal lihat posisi 34 masuk lagi. Kalau bereman oke, jangan, nggak perlu harus berdiri motor dulu. Anda buka pasti ban belakangnya akan nyentuh, otomatis gravitasi motor kan terus balik ke jepitan tadi. Yang sering saya lihat ke rekan-rekan ya, kebanyakan masih begitu ngegas akhirnya tambah turun. Itu yang sering saya lihat. Kenapa? Kalau ini ngegas sudah tambah turun, kesempatan kita begitu masuk tikungan nih, oh kita gasnya tambah turun. Nah, kesempatan kita begitu mau masuk tikungan ini nge-break belum waktunya ada. Saya ini langsung ngambilnya di sini supaya posisi idealnya tetap. Jangan monoton lah wis gini, ya wis ngene terus. Kapan betulnya ya waktu speed itu berkurang, kita punya kesempatan
sudah duduk atau berdiri sampai hampir setengah lingkaran baru kita duduk. Anda rasakan sendiri. Iya. Jadi plus minusnya itu. Kita masih bisa kontrol dengan posisi berdiri. Kalau kita duduk sudah tidak bisa. Rem susah. Mau masukin gitu atau ngurangi berdiri lagi susah. Cuman bisa ngandelin rem depan. Akhirnya banyak kejadian sedikit langsung driving kunci. Triknya kok salah di sirkuit ya. Terus buat stamina supaya kuat itu olahraga apa yang paling sip tuh? Lari, renang. Lari, berenang, sepeda boleh. Cuman basicnya semua olahraga lari. Kecuali catur. Basicnya semua olahraga lari. Bridge. Ya, ya jenisnya itu. Kalau itu enggak olahraga jadi loh. Lari. Jadi posisi ini yang sering ketemu. Lalu untuk menguatkan tangan? Menguatkan tangan ya latihan bukan tangan. Cuma itu ya, itu yang Kita parawang sepanjang ini lokai tengah kasih botol aqua. Botol aqua yang isi sekilo lah. Nice. Mainin yoyo. Garet. Satu set 10 kali naik turun kuat 3 set semua. Oh jadi kilo arek 6 lho nek sing bisa. 34 itu berat. 34 itu berat. Iya. Kuatin tangan kudu oleh. Iya. Nah, itu tangannya kok begini ya? Tangannya begini ya? Begini tangannya. Ringan ya. Kok ngene iki apa Pak Eko? Salah tangkap aku, Pak. Nice. Yang sering kejadian yang sering orang-orang kerasar eksekutif itu dasarnya belum paten ya ini posisi ini. Pulang kok. 1 2 3 tengok. Nah, jadi ini posisi satu nih. Posisi kan ini break belok kiri. Saya biasanya pakai B2, ketiknya segini, posisi lurus, kita masukin 2, deng, set, lurus, posisi lurus ya motor, break, oh cukup, 3 4 langsung, 3 ini sudah di luar ini, posisinya sudah di luar, ini nggak sang tidak rem lagi. Banyak orang-orang saat durungnya main kok, posisi 3 4, itu nang ini cuma iso ngerem ya. Itu banyak kejadian, terutama orang-orang yang basic adventure. Kayak segini nggak bisa. Oh cukup, contoh nih, ini waduh gak bisa main kok. Berarti saya harus ngurangin speed dari posisi lurus tuh, lebih pelan lagi. Nah kenapa pembalap-pembalap yang lama kalau sudah di depan susah untuk di overtaking? Karena dasarnya itu. Racing lane masuknya rapi, racing lane-nya rapi. Yang lain mau ngambil di luar mau silakan. Yang penting saya racing lane. Paling sih di luar tayal. Berdiri motor itu menghemat energi. Ya sekarang tinggal cepet-cepetan. 2, 3, 4 masuk. Cepet begitu masuk ini angkat motor ini bukan tangan kaki. Kenapa harus begitu ini cukup kaki ini turun cukup balan cepetan balik supaya bisa bantu. Nah, baru digas jadi dulu supaya motor enggak. Nah, itu ngurangin enggak capek enggak terlalu liar. Usahain waktu motor dari tidur gini, usahain pas naik gini ini dibantu dengan badan sama RPM. Coba nanti dipraktekin lagi. Ojo susu pengen gas pokoknya. 1 2 3 4, itu 2 3 4, itu 2 3 4. Kebanyakan pembalap nggak tahu basic 1 2 3 4. Hampir Indonesia hampir sekitar 70% nggak tahu. Ada yang ngajari? Ya memang rata-rata mereka otodidak ya.
gaspol. Pentingnya kenapa pembalap-pembalap tua yang balap-balap lama kok kuat-kuat ya karena itu seret ngebriknya waktu lurus tetap cukup dikirim. Ada yang tanya lagi atau cukup ya? Bagian itu posisi kaki kanan harus disilangkan ke samping depan kiri. Ya, anu Pak Ferry. Anu, koyo royokan mlebu apa itu enggak gelem ngalah itu, Pak. Ono wonge, kelas 31 enggak ngalah itu. Royokan. Yo demeng, kok sampe luso. Saya cuma sarang ini. Yo amplop gak usah mulai. Nek ono portal nang ngalep. Gak usah bingung demeng, kok ada lurus terus. Karena merem. Ngapak tuh itu ya. Ban belakangnya bisa belok, habis itu kembalikan lagi seperti ini. Itu gimana? Oh, jumping. Sama Pak. Itu cuma main speed. Ajari Pak War, ajari. Itu cuma main speed kalau kita Tak ajari kok, pelan-pelan bulan loro. Tidak berlebih. Itu kita gampang mau buat gravitasi mata. Kita buka ini kok lho motor ini. Tinggal kita mau miringin lagi segimana lek wis tuwek. Capek banget ya. Untuk membalikan itu. Biar baliknya ya tinggal gravitasi. Nah, kalau kita speednya kurang, motor itu muternya itu bukan karena speed dan gravitasi, karena ongkean kita. Terus main balik ngewabot. Waktu landas itu kalau speednya lebih, waktu landas kita cuman muterin badan sama buka kaki aja sudah miring, tinggal ininya ditidurin gravitasi begitu. Ini kan kedorong sama speednya itu, tinggal kita balikin lah. Lek speednya kurang membangun ya gak balik. Aku jamin gak balik. Fotonya tanggo setting. Oh, capek dan itu capek. Kalau untuk umur kita capek karena harus full. Di upgrade udah dulu. Kalem-kalem baik Pak, pokoknya itu sekarang balik. yang kalem pokoknya itu kalau kita bisa praktekin 1, 2, 3, 4 terus biasain ngebreak di mana, tidur pagi berapa itu biasa terus pasti lebih kuat. Durasi kita main terus kuat sama lebih safety. Iya. Karena handicapnya gampang kalau posisi motor kita enak. Kita mau buka handicap. Besoknya hanya jadi cukup ya. Terima kasih. Terima kasih. Jangan biar dulu ya. Jadi kita berberesan.